Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah. Masih pada semangat belajarnya? Serius? Capek gak matanya? Siap sampai subuh? Itu yang siap. Oh. Silakan, nanti saya pulang dulu aja. Oke, ini Bapak Ibu yang hadir yang paling jauh dari mana coba? Kalimantan mana? Tengah. Oke, dari Kalimantan Tengah. Aplaus dulu. Ada yang dari Sulawesi? Dari mana? Sulawesi Selatan. Masya Allah. Ada lagi yang dari Indonesia Timur? Papua ada? Oh, ada dari Papua juga. Oh, Masya Allah, aplaus dulu dong. Dari Sumatera. Dari mana? Dari Riau. Oke, Ibu dari mana Ibu? Bengkulu, aplaus juga. Oke. Masya Allah. Dan tentunya Bapak Ibu datang ke sini jauh-jauh ya, ingin menimba ilmunya ya. Karena apa? Karena bisnis ini potensinya begitu luar biasa. Tapi kalau kitanya belum bisa menjadi orang yang mantap, ya hasilnya pun gak bakalan mantap. Oke, nah di sini ada yang baru melihat saya. Waduh, kemana aja Bu? Jarang nonton YouTube saya ya Bu ya? Oh, subscribe dulu dong ya. Biar nanti di sana ada pembelajaran juga buat teman-teman ya. Oke, nah Bapak Ibu, alhamdulillah saya di sini ya sekaligus mentor Bapak Ibu dan sekaligus saya juga belajar. Kenapa? Karena saya nggak mungkin bisa sampai ke titik saat ini kalau saya nggak belajar juga. Tapi kayaknya nggak enak di sini ya, di bawah aja ya. Oke, ya alhamdulillah sedikit cerita aja ya. Yang baru kenal, mungkin kebanyakan udah ada yang kenal, ya ada yang baru kenal sebagian. Cek, oke. Nah, dulu sebelum saya mengenal bisnis ini, Bapak Ibu, ya saya lama di pesantren, ya sekitar 11 tahun. Tapi lamanya itu ngapain? Ya senang main juga, ya. Oke, ngaliwat, ya banyak lah. Tapi karena keterpaksaan ekonomi akhirnya apa? Mau gak mau saya harus mikir gimana caranya saya bisa punya penghasilan. Ngelanconglah ke Kerawang. Tapi karena saya backgroundnya santri, saya pengen kerja juga sambil mondok. Dan alhamdulillah ternyata ada di Kerawang. Jadi 3 tahun saya nyari kerja di Kerawang, kerja di sana. Alhamdulillah bisa berkecukupan. Ya, punya hutang enggak? Cukup ya. Cukupnya biasa, punya hutang enggak, tapi beli mobil nggak bisa. Ya, nah tapi cuma beli motor aja, alhamdulillah waktu itu Bapak Ibu. Cuman yang jadi saya pikirkan saat itu, saya pengen punya kehidupan yang spektakuler. Kenapa? Karena lihat kondisi orang tua udah nggak kerja. Rumah orang tua selama 7 tahun, ya dibangun nggak beres-beres. Berarti terkendalanya apa? Wahdana ya. Nah itu lagi ujung-ujungnya dana lagi. Makanya ya udah saya dari sana berpikir belajar berbisnis Bapak Ibu. Ya jualan celana komprang, minyak wangi, parfum ya, peci kemana-mana aja. Tapi ya ternyata habis. Ya kalau modal bisnis konvensional kayak saya waktu itu dari 1 juta diputerin terus lama-lama nggak ada omset habis semuanya. Gitu. Dapat keuntungan awalnya. Nah hingga akhirnya alhamdulillah dipertemukan dengan bisnis ini. Tepat waktu itu saya pengen nikah. Nah gimana yang jomblo ada? Banyak nih ya. Nih, jadi dulu tuh ceritanya saya pengen nikah tapi nggak punya duit.
Kenapa? Karena selama 3 tahun kerja, punya uang 15 juta, saya coba belajar ngulangin buat bisnis. Cuma 3 juta lagi. Pengen nikah nggak ada dananya. Gitu. Pengen kerja lagi capek. Biasanya orang kalau malas kerja apa? Nge-Grab. Ya pernah daftar Grab. Ya cuma narik 1 orang dan itu alhamdulillah cuma 1 kali narik dapat 2.000. Lumayan buat rokok. Betul ya? Nah, tapi cuma selang beberapa hari alhamdulillah sama Kang Dani diajak ke bisnis ini. Dan dari sanalah awal titik perubahan saya. Yang mana waktu dikenalin ya sempat ragu. Bapak Ibu sempat ragu juga kan? Iya, tapi ketika saya lihat lagi, oh ternyata buktinya banyak. Dan alhamdulillah saya diyakinkan sama Kang Dani, yuk tinggal berjuang bareng karena Kang Isan pengen nikah. Benar, gitu. Duitnya nggak cukup, ya udah masukin aja. Nah di sana alhamdulillah selama habis-habisan berjuang di bisnis ini banyak penolakannya, banyak halangan rintangan-rintangannya, tapi itu nggak jadi alasan bagi saya untuk menyerah. Dan alhamdulillah tadi bisa dilihat ya, 3 bulan pertama bisa beli mobil, kemudian 8 bulan bisa beli Pajero, sampai 11 bulan pertama dapat rumah 1 miliar. Masya Allah. Nah ini bisa Bapak Ibu dapatkan juga asal Bapak Ibu tahu langkah-langkahnya harus kayak gimana. Ya, termasuk Bapak Ibu di sini. Ini kita kan adakan workshop leader. Jadi gak ada yang namanya member peraih luxury. Gak ada ya. Gak ada yang namanya member peraih luxury. Ya, yang ada apa? Leader peraih luxury. Berarti ketika Bapak Ibu di awal jadi member, ya wajar gitu. Gak jadi leader dulu. Nah kita akan bahas nih langkah-langkahnya. Cekidot. Supaya Bapak Ibu paham apa sih tugas tanggung jawabnya itu. Nah, dan saya yakin Bapak Ibu di sini rata-rata udah punya tim ya, minimal 1 kiri, 1 kanan. Nah, tugas dan tanggung jawab reseller dan leader. Bukan. Nah, aktivitasnya apa nih? Ya, jadi jangan hanya semata-mata lihat terinspirasi, punya impian, bergerak terus tapi nggak tahu tugas seutuhnya itu ngapain. Tiap hari terus ngapain. Nah yang pertama untuk reseller. Ya, reseller itu tugasnya apa tadi? Konsumen, terus miliki alat bantu, membuat daftar nama, prospek dan follow up, mengikuti dan mengundang ke pertemuan, ikuti training. Ini tahun tadi udah dibahas ya sama Pak Agian. Udah. Nah, hafal nggak? Oke. Reseller tugasnya konsumen, memiliki alat bantu, membuat daftar nama, prospek, follow up, mengikuti dan mengundang dan mengikuti training. Nah, jadi kalau kita nggak bisa konsumsi produknya ya gimana mau menjelasin juga. Termasuk alat bantu. Alat bantunya harus punya. Daftar nama siapa yang harus kita prospek harus punya. Dan tentunya tugasnya juga apa? Jantungnya di bisnis ini presentasi, prospek dan follow up. Mengikuti, mengundang ketika ada home prospek atau seminar kita hadir dan mengundang dan mengikuti training. Udah apa enggak? Coba ditutup. Dikat dulu nih, tutup. Yang pertama apa? Konsumen. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Oke, saya acak. Yang kedua apa? Yang kelima? Yang kelima? Wah, pada bingung. Ada yang bilang training, ada prospek dan follow up. Yang kelima apa? Mengikuti dan mengundang ke pertemuan. Yang kedua?
Yang keempat. Oke, saya pengen inilah ya, ibu-ibu. Saya kasih hadiah, tapi saya tunjuk aja ya. Di depan ya. Wah, udah ditulis nih. Nah, ibu nih. Ibu siapa bu namanya bu? Mau dapat hadiah nggak bu? Mau dong. Oh, mau. Sok. Nomor 2 apa bu? Nomor 4. Hah? Prospek. Nomor 6. Nomor 1. Nomor 1 konsumen. Nomor 3. Aduh, nomor 3 apa? Daftar nama. Wah, silakan ini. Kayaknya harus di sini aja lah, ya. Yang siap ke depan. Silakan. Ibu-ibu. Nah, pengen ibu-ibu dulu lah. Cung yang siap ke depan. Saya kasih hadiah. Oh, silakan Bu. Oke. Perkenalkan namanya siapa Bu? Nama saya Tirta Sari. Dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Oh, so, urutan dulu Bu. Nomor 1 apa? Nomor 1 konsumen. Nomor 2 memiliki alat bantu. Yang ketiga daftar nama. Yang keempat prospek. Yang kelima mengajak ke pertemuan. Yang keenam training. Oke, nah kita acak sekarang ya. Kan udah hafal semuanya. Nomor 3. Nomor 3 membuat daftar nama. Nomor 5. Nomor 5 mengajak ke pertemuan. Nomor 2. Nomor 2 memiliki alat bantu. Nomor 1. Nomor 1 konsumen. Nomor 6. Nomor 6 training. Ini hadiah buat ibu ya. Siap buat jajan. Oke. Mana nih? Bapak-bapak. Siapa? Nah. Hah? Mana nih? Pak. Woi, pakai kacamata nih. Pak, boleh Pak ke depan, Pak? Ya. Namanya siapa, Pak? Sarmin. Pak Sarmin dari Depok. Oke. Sebutin dulu Pak urutannya. Nomor 1. Nomor 1 konsumen. Nomor 2 memiliki alat bantu. Nomor 3 nomor daftar nama. Nomor 4 prospek dan follow up. Nomor 5 mengajak ke pertemuan. Nomor 6 training. Oh, iya. Apa ya? Belum Pak, belum beres. Sekarang diacak. Saya acak sekarang. Nomor 4 apa? Nomor 4 mengajak ke pertemuan. Kita ini lagi. Nah, nomor 3 apa? Nomor 3 membuat daftar nama. Nomor 5. Mengajak ke pertemuan. Nomor 2. Memiliki alat bantu. Oke. Nomor 5. Mengajak ke pertemuan. Nomor 3. Masya Allah. Nomor 3 apa? Prospek dan follow up. Membuat daftar nama. Oke, siap. Terima kasih Pak nih hadiahnya Pak ya. Masya Allah. Udah tua juga masih cepet ya. Ada ingatannya nih. Ya, masa yang muda-muda kalah. Lupa lagi itu prospeknya. Oke, nah itu Bapak Ibu tugas menjadi seorang reseller. Dan itu semua yang bergabung di bisnis ini
harus melakukan tugas yang namanya reseller itu setiap hari. Kita buka lagi. Next. Nah, selain menjadi reseller, ada juga menjadi seorang professional leader. Nah, seorang professional leader tugasnya ngapain? Yang pertama, tugas reseller itu semua dikerjain. Ya. Jadi tetap meskipun Anda menjadi seorang leader, ya lakukan tugas ini. Jangan sampai mentang-mentang Anda leader, tapi Anda nggak pernah cari database lagi. Kenapa? Karena tugas seorang leader tetap menjadi seorang reseller. Dan yang kedua, membina tim. Nah, kadang saya sering dengar ya, gitu. Kalau lagi ngapain? Saya fokus ngebina aja. Emang ngebinanya ngapain? Ya kasih motivasi biar semangat. Ya. Nah, membina itu kita harus paham yang pertama, bantu presentasi. Kenapa? Ketika kita bisa closing si A, closing si B, si A sama si B ini belum tentu bisa presentasi juga, betul tidak? Makanya apa? Tugas kita bantu presentasi. Nah, itu namanya ngebina. Jadi bukan hanya sekedar sharing aja, sharing gimana kendala di lapangan, tapi kita juga tetap harus siap terjun bantu presentasi. Kenapa kita harus siap terjun bantu presentasi? Karena kita itu supaya dilatih menjadi macan. Tahu macan jaringan ya Bu? Macan. Nah, beda bukan kucing. Ya, beda mental macan sama mental kucing beda. Berarti kan kalau macan tuh wah, bikin orang tuh ketika ketemu calmit bisa closing. Mitra punya calmit, kita bantu closing. Ingat? Nah, itu nanti apa? Teman-teman ketika bisa seperti itu, lama-lama terjadilah duplikasi ke bawahnya, ketemu nanti ada calon jenderal juga. Jadi nggak semuanya orang yang kita yang closing itu mereka bisa pada jalan semua, nggak langsung otomatis. Karena apa? Perlu proses. Nah, proses yang pertama Anda membina tim itu apa? Bantu supaya orang yang dikenalkan sama mitra kita bisa closing. Berarti kita harus siap presentasi. Oke, kemudian menciptakan home sharing dan Zoom sharing. Jadi kalaupun Bapak Ibu udah punya satu kiri satu kanan boleh sok sharing. Ya, sharingnya berdua, bertiga, berempat boleh. Kalau misalnya di online, berarti kan video call. Bisa buat di Zoom juga, bisa buat di Google Meet juga. Di lapangan boleh kita atur strategi. Kenapa? Karena Anda lah menjadi seorang leadernya. Berarti dan menciptakan seminarnya juga. Nah, apalagi yang udah bisa perayaan minimal new ambassador, belajar, ya menciptakan seminar juga ya kecil-kecilan lah. Mau di seminar WA bisa kan? Bisa, mau di Zoom bisa, silakan. Nah, ini kenapa? Karena inilah kita dilatih menjadi seorang profesional leader dan fasilitator. Membina itu kita harus bisa menjadi fasilitas. Jadi kalau misalnya Anda udah punya tim, contoh di satu daerah punya tim, Anda yang nggak punya wadah, siapin wadahnya. Karena apa? Karena Anda menjadi seorang fasilitatornya. Kemudian mentor, motivator, dan controller. Anda bisa mementori mitra-mitra Anda supaya tahu caranya prospek kayak gimana, caranya ngebina, caranya nangkis orang-orang haters gimana. Caranya bikin orang tuh yang tadinya nggak butuh tapi malah jadi butuh. Nah, itu apa? Kita belajar, gitu ya. Nah, begitupun motivator, sedikit-sedikit sok belajar. Cuman jangan sampai Bapak Ibu terlalu banyak motivasi. Nanti jadi titisan Mario Teguh. Titisan ya. Itu Meridiana. Nah, itu kita di sini kan menjadi eksekutor. Ada motivasi, ada, cuman jangan terlalu banyak motivasinya doang. Kenapa? Karena tugas seorang leader banyak nih, membina tim terus apa aja, termasuk controller, kontrol ke bawahnya nih. Kenapa nih mitra-mitra Anda gak pada aktif di bawah? Belajar kontrol, ya ke bawahnya lagi. Kan kita di website ada kan, bisa login, ada diagramnya, bisa lihat ke bawahnya lagi. Gitu. Jadi fungsinya website itu bukan cuma lihat bonus doang. Ya, tapi buat apa? Banyak di sana. Bisa kita manfaatkan. Oh, di sini di kedalaman ini kok ada yang priority ya? Gitu. Tanya nih ke mentor kita, siapa nih yang closing priority? Nanti saya bina nih yang di bawahnya. Nah, seperti itu.
Berarti apa? Kita harus kontrol juga yang di bawahnya. Itu namanya membina dan memahami cara membangun grup. Nah ini yang dilakukan juga Bapak Ibu, Kang Dani, saya, Pak Dodi, Hardodi, ketika di awal berjuang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak paham cara membangun grup, lama Bapak Ibu suksesnya di sini. Kenapa? Karena di bisnis ini kita bisa sukses dan mensukseskan banyak orang. Jadi Bapak Ibu buat planning nih, ya membangun grupnya tuh siapa nih yang siap kita cetak di bawah kita yang sebelah kiri, yang siap kita cetak sebelah kanannya. Jangan cuma apa, jago sponsor doang. Jangan cuma sekedar yang penting mitra-mitra saya bina semua, tapi kita nggak punya visi nih. Kita mau cetak leadernya berapa di bawah? Ya, kenapa? Karena gini, sebetulnya untuk dapetin mobil minimal ada satu kiri di kirinya ada 2 motor, kanan 2 motor. Kalau 2 motor di kiri, 2 motor di kanan, kita otomatis mobil. Begitupun kalau kita pengen bisa nyampe big ambassador, minimal ada 3 mobil di kiri, 3 mobil di kanan. Berarti apa? Kita harus siap nih bangun grupnya. Siapa yang siap kita cetak jadi leadernya? Nah sebelum kita bisa nyetak jadi leader, kitanya dulu yang harus jadi leader. Nah sebelum kita jadi leader, kitanya juga tetap melakukan tugas reseller. Ya, jadi semuanya berkesinambungan Bapak Ibu. Oke, next. Nah, apa sih yang namanya profesional leader? Ya, beda ya, leader di kerjaan sama leader di sini. Ya. Kalau di sini beda ya, beda sama bos. Kalau leader berarti apa? Pemimpin. Pemimpin itu pertama memimpin buat diri sendiri. Yang kedua baru memimpin buat 100 orang, nantinya bisa buat 1000 orang, buat 10.000 orang, next time. Tapi yang penting apa? Kita belajar memimpin diri sendiri dulu. Gimana kita bisa ngebangun tim kita kalau kitanya sendiri nggak bisa membangun diri kita sendiri? Gimana mitra-mitra bisa pada antusias prospeknya, semangat berjuangnya, kitanya sendiri lemes, ditolak terus, ada lemes. Gitu. Gimana mitranya bisa kebangun juga jadi leader? Berarti apa? Kitanya harus siap memimpin. Dan ingat, pemimpin itu ya ada di samping. Ya, maksudnya pemimpin itu kita harus siap nih ke atas, teachable. Ingat, teachable itu gimana? Kita siap belajar kepada mentor kita. Kenapa? Karena kita ketika awal bergabung itu menjadi member dulu. Di bawahnya, di bawah upline kita. Berarti kita belajar. Nah setelah belajar kita juga praktekkan ilmunya. Dan setelah kita praktekkan, ajarkan kepada mitra-mitra. Nah itu yang namanya apa? Pemimpin, teachable. Oke, beda ya. Kalau misalnya cuma nyuruh-nyuruh doang, kitanya malah ongkang-ongkang kaki, tidur aja gini ngopi ya, santai. Itu mah bukan leader, cater. Ya. Nah kita belajar menjadi seorang leader.